Demikianlah tadi penyampaian tafsir surah Al-Mumtahanah dari Ustadz. Apabila teman-teman atau ukhti sekalian ada yang akan ditanyakan kepada beliau, bisa langsung tekan tombol raise hand atau ketik di kolom chat. Dipersilahkan. Baik, di sini sudah ada Ukhti Lutfi. Ukhti Lutfi, dipersilahkan. Ya, hostnya. Ya, silahkan. Baik, jazakillah khairan atas kesempatannya. Izin bertanya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terkait dengan tadi keharusan kita untuk melepaskan wala kita gitu ya, kepada orang-orang yang memang jelas-jelas gitu ya memusuhi Islam, banyak gitu ya memberikan kemadorotan gitu ya untuk kaum muslimin gitu ya dan yang sejenisnya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana gitu ya kita secara personal, maksudnya gini, ada orang-orang yang sebenarnya secara kepribadian, secara personal itu dia baik gitu ya, termasuk juga ibadahnya gitu ya juga baik, tapi ternyata dia bergabung gitu ya dengan suatu komunitas gitu ya yang komunitas itu banyak tadi ya mungkin ya memusuhi umat Islam, kemudian mendukung kebijakan-kebijakan yang itu merugikan umat Islam gitu. Nah, bagaimana kira-kira sikap yang tepat gitu ya dari kita terhadap dia secara personal, kalau misalnya kita kenal gitu ya dengan orangnya atau bahkan mungkin bertetangga gitu ya. Nah, itu bagaimana sikap yang baik gitu ya, maksudnya yang tepat gitu ya kepada orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya dia baik gitu ya, cuman ya tadi gitu ya, dia bergabung gitu ya dengan komunitas-komunitas yang ya itu tadi gitu ya banyak merugikan kaum muslimin. Nah, sikap yang tepat gitu ya seperti apa ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang seperti ini? Mohon penjelasannya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ringkasnya adalah ya janganlah kita kemudian bergabung dengan kelompoknya. Misalnya dia yang jelasin, wah kelompok saya ini bagus, ini ada fasilitas begini, kalau kamu ikut begini, kamu dijamin ini, ya udahlah saya gabung. Ini salah. Ya. Apalagi ini kelompok saya ini lagi butuh dukungan dana, ini perlu berapa? Sukarela lah, 1 juta juga bagus. Ini 1 juta. Ini sudah masuk pelanggaran wala kepada satu fikrah yang batilah. Ya. Adapun selain itu tidak termasuk. Ya. Apakah kita silaturahim, apalagi kalau dia mungkin teman, mungkin dia keluarga, ya. Maka tidak boleh sampai memutus silaturahim. Ya sekedar WA-an, ini lagi Syawal, minkum, maaf lahir dan batin, amin wa antum bi khair, ya sah-sah aja. Ya. Penting kita tidak menjadi bagian darinya atau mungkin mendukung misi-misinya, ya, yang jelas-jelas itu punya irisan dengan kebatilan yang ada. Ya. Maka penting juga kita memahami kondisi umat saat ini. Ya. Ya. Yang paham seperti ini kan sangat minoritas. Ya. Yang paham maunya al-mujadilah, maunya al-mumtahanah ini kan sangat terbatas. Ya. Jadi tidak mustahil apa yang kita nilai dari masyarakat itu ya adalah jahlan anhu, karena nggak tahu, karena nggak ngerti, ya.
baik nggak ngertinya itu sengaja atau nggak ngertinya itu karena korban sistem yang ada. Ya. Nah, tidak sengaja dikasih tahu nih ada kajian tafsir di sini, enggak. Nah, kalau Mbak subuh itu ngantuknya luar biasa, nggak mau ya udah. Atau memang sistemnya tidak mendukung, ya. Ya, bukan seperti kalau kita waktu sekolah kan, karena sistem mau nggak mau, suka nggak suka, pokoknya harus ikut belajar bahasa Inggris, ya. Harus belajar apa itu UD 45 dan seterusnya, ya. Sehingga waktu kita di sekolah itu banyak Quran yang dihafal, malah yang dihafal. Pasal 33 apa, pasal 29 apa, itu kita semua itu nggak hafal dulu, ya. Sayang aja nggak di murojaah. Ya. Jadi orang yang jahlan anhu, orang yang memang tidak ngerti, ya tentu harus mendapat mendapat satu penyikapan yang proporsional. Kalau nggak ngerti udah dikafir-kafirin, udah dibenci macam-macam, dan nggak begitu juga. Ya. Jadi orang nggak ngerti ya tunjukkan bahwa kita cinta secara kemanusiaan, bukan secara pemikirannya atau ideologi, secara kemanusiaan. Dan tidak mustahil cinta kita secara kemanusiaan itu bisa menyadarkan dirinya. Ya. Ya. Jadi bedakan antara yang jahlan anhu atau mungkin aqidatan, ya. Dia memahami kelompoknya itu, kelompok kebatilannya itu karena ideologis, akidah. Ya. Ini yang terbenar. Ya. Kamu salah. Ya. Wah, dia membenci kaum muslimin, dia membenci pemikiran kaum muslimin dan seterusnya. Ya. Maka saat itu sesungguhnya manusia sudah menempatkan sebagai aduwi wa aduwakum. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum aulia. Ya, tentu jika dia masih keluarga, kita bersilaturahim tentu bukan berarti itu aulia. Ya. Kita mendukungnya sekecil apapun, apalagi membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin. Ya, itu di sana itu ya, ada sekelompok kaum muslimin yang belajar Al-Quran, yang mengajak kepada syumuliyatul Islam. Wah, sehingga kemudian ditindaklanjuti sehingga merugikan kaum muslim. Wah, itu semakin terbukti, ya. Wah, dia bagian daripada aduwi wa aduwakum. Allah alam seperti itu, insyaallah. Ya, demikianlah penjelasan dari Ustadz Ufti. Apabila ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Bisa tekan tombol raise hand atau bisa diketik di kolom chat. Sudah ada Mbak Rana di chatnya. Baik. Ustadz, izin tanya, almarhum ibu saya berasal dari keluarga Nasrani. Memiliki harta peninggalan berupa perkebunan yang diwarisi dari orang tuanya. Hingga beliau wafat, tidak ada pesan untuk mengurusnya. Kecuali pernah berkata, biarkan saja diurus oleh adik atau paman saya yang pendeta. Kami membiarkan kondisi tersebut hingga saat ini. Apakah ini termasuk berwala pada mereka? Demikian Ustaz. Ya, kalau sekedar mengunjungi perkebunan itu, memakan, nggak termasuk wala. Ya. 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 Tapi kalau Anda sampai, saya kan juga anaknya, ya bagi juga dong saya barang, katakan punya 100 hektar misalnya, ya bagi dong saya barang 1 hektar aja. Ini sudah masuk wala, ya sudah masuk wala yang melanggar syariat Islam. Kenapa? Karena antara mukmin dan kafir tidak boleh saling mewarisi. Ya. Jadi dengan kekufuran, ya, itu sudah terputus, ya, hubungan
hubungan akidahnya, sehingga termasuk dalam hal ini berdampak tidak ada saling mewarisi. Ya, lagi minta bagian, ya kan sekedar berkunjung, ya kebetulan pendeta itu pamannya dan lain sebagainya, mungkin ada sepupunya dan seterusnya, itu sah saja, ya. Hubungan kemanusiaan itu insya Allah tidak sampai wala. Ya, karena itu memang bab wala dan bara ini memang butuh ilmu tersendiri, ya. Memang kalau nggak diilmuin, ya bisa cenderung ekstrim ke kanan, ya nggak nyadar kalau ini sudah wala karena keterlaluan. Islam itu kan agama kasih sayang dan seterusnya, padahal sudah melanggar. Atau bisa wala kiri, terlalu berlebihan, baroknya. Wah, pokoknya udah kalau yang namanya kafir itu udah nggak ada hubungan apa-apa, ditinggal. Padahal Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an fala tuti'huma wa sahibhuma. Kalau saja orang tua itu kafir, tetap perlakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nggak boleh mengikuti kekafirannya, kemaksiatan-kemaksiatannya. Adapun hubungan kemanusiaan, kamu harus perlakukan, ya, dirimu itu, perlakukan orang tuamu itu sebaik-baiknya. Dia nelfon, tak tolong dong, belikan saya obat, beliin, ya. Nggak ada istilah, wah kamu kan kafir, nggak bisa. Ya nggak boleh itu kalau sudah sampai urusan akidah. Ya. Kamu kalau nggak murtad, ya keluar dari rumah ini. Ya udah saya balik, ya, penting jangan diusir. Nah, ini yang sudah melanggar, ya. Ya, akhirnya meninggal kita berdoa, ya Allah ampuni orang tua saya, padahal dia itu kafir. Nah, ini sudah melanggar, ya. Nah, ini wala yang sudah menyimpang, ya. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Enggak boleh nabi dan orang beriman memintakan ampun terhadap orang yang masih kafir, ya, yang sudah meninggal, ya. Tapi saat masih hidup mendoakan hidayah boleh enggak? Ya boleh banget, ya. Ya Allah bukalah hatinya, ya Allah bukalah hatinya supaya dia kembali pada agamamu, supaya dia sadar bahwa Islam adalah yang terbaik. Itu boleh, insyaallah, ya. Baik, Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustadz atas penjelasannya. Apabila ada teman-teman sekalian lagi yang ada yang mau dipertanyakan ke Ustadz mengenai bahasan surah Al-Mumtahanah tadi, dipersilahkan. Demikian ada Ukhti Paramita Dwitya. Ya, Ukhti Paramita dipersilahkan. Khair, Ibu MC, alhamdulillah Ustadz sehat walafiat, senantiasa bisa membersamai kita terus ya Ustadz, insyaallah. Amin ya Allah. Baik Ustadz, saya mau bertanya, jadi tentang perihal sahabi tadi ya, Hatib Ibnu Balqa'ah, yang Allah berikan predikat tetap sebagai seorang beriman, hatta beliau sudah melanggar dengan bermuamalah ya dengan orang kafir. Meskipun orang kafir tersebut kan keluarganya gitu ya Ustadz. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah batasan dari wala dan barok tadi. Kadang masyarakat suka berpikir begini Ustadz, bermuamalah itu boleh gitu ya dengan orang kafir. Mereka memudah-mudahkan itu karena yang paling sering beralasan bahwa Rasulullah pun berhutang gitu ya, melakukan utang piutang dengan seorang Yahudi gitu dan seterusnya. Nah, tetapi dan itu juga dibenarkan berarti ya, artinya memang diperbolehkan dengan buktinya Allah tidak mengkafirkan Hatib tadi. Tetapi di lain sisi kan ternyata Allah melarang gitu ya bentuk wala sedikit apapun tadi dengan redaksi tulku tadi ya Ustadz ya. Seperti itu. Jadi bagaimana Ustadz batasannya? Artinya apakah berarti muamalah dengan kufar itu betul-betul di paling bawah gitu, artinya kita tidak boleh memudah-mudahkan dengan alasan Rasulullah juga pernah bermuamalah dan seterusnya tadi gitu Ustaz.
Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Ya intinya memang sudah benar yang Ibu katakan, ya. Selama muamalahnya itu hanya bernuansa insaniyah, ya, hanyalah kemanusiaan, ya, maka itu tidak ada pelanggaran wala di dalamnya. Ya. Tapi kalau sudah akidiyah, ya, atau mungkin Islamiyah, seperti Hatib bin Abi Balta'ah itu walaupun katakan secuil wala, tapi Islamiyah melanggar nilai-nilai kepentingan Islam, yaitu membocorkan rahasia. Ya. Padahal kalau dia gini aja misalnya, tolong jaga ya harta saya di Mekah, titik, udah nggak ada. Ya. Ya. Tapi karena tolong jaga harta saya, karena sebentar lagi, ini yang menjadi masalah ini. Karena sebentar lagi pasukan Rasulullah akan datang ke Mekah. Wah, ini yang kemudian dianggap tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya, walaupun resikonya kalau dia cuma tolong jaga harta saya, ya bisa jadi ya nanti aja lah. Ya. Ya, selamanya juga sudah dijaga. Gitu. Tapi kalau pakai karena sebentar lagi Rasulullah, wah ini bisa bocor kemana-mana. Awas sebentar lagi Rasulullah Muhammad akan datang. Ini yang berbahaya. Ya. Jadi ya batasannya pertama masuk manusia. Ya. Batasannya mungkin tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Ya. Ya, sebutlah Turki misalnya ya. Turki ini negara yang ingin melaksanakan nilai-nilai wala dan bara dengan skala dunia. Ya. Dengan skala dunia. Ya. Bukan lagi perorangan. Ya. Bagaimana nih kita sebagai komunitas kaum muslimin bisa mandiri. Ya. Tidak demi ini ngemis ke Amerika, ngemis ke Israel dan seterusnya, sehingga sebagian cukup ramai ya, cukup ramai tentang ternyata Turki ya sebutlah ya berhubungan baik lagi dengan Israel. Ya. Apakah ini melanggar wala dan bara? Ya maka kita harus melihat dulu ya. Misalnya ternyata di balik itu ada satu kedaruratan. Ya. Karena Turki akhir-akhir ini kan dalam hantaman sistem ekonomi yang luar biasa. Ya. Ibu kalau mau ke Turki sekarang ini enak, lebih murah. Ya. Kenapa? Karena lira sekarang jatuh. Ya. Nah, ini tidak terlepas karena permainan dunia dan sistem ekonomi memang dimiliki oleh orang kafir. Di mana Turki dikerjain dalam bab ini sehingga untuk menekan ya, kerugian kaum muslimin yang ada ya, karena pengerjaan ini ya salah satunya ya tadi ya berhubungan baik lagi dengan Israel ya, untuk sebuah tujuan agar kaum muslimin yang ada tidak terus-menerus menjadi bulan-bulanan ya, dikerjain sistem ekonominya dan seterusnya. Jadi bedakan antara wala yang memang akidian ya karena merasa cinta, karena mendukung sistemnya dan seterusnya. Dengan wala ini karena ada kondisional begini ya. Jadi tulquna ilaihim bil mawaddah sebenarnya nggak masalah kalau saja cuma urusan kemanusiaan ya. Ya, walaupun pertanyaan Ibu ini nanti dibahas di halaman kedua. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Ketika orang-orang kafir itu enggak jahat kepada kita, orang kafir itu baik hubungan dengan kita, enggak apa-apa kalian berbuat baik secara kemanusiaan, tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu berbuat sesuai dengan SOP yang ada ya. Kalau memang dia benar ya kita benarkan, kalau dia
Kalau memang dia memberi manfaat ya kita dukung, kalau enggak ya kita berlepas diri, itu boleh. Anta barruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Seperti itu insyaallah ya. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu Ustaz. Demikianlah tadi penjelasan yang alhamdulillah bagus ya. Untuk sementara pertanyaannya bisa dilanjutkan untuk ke sesi berikutnya, dan kepada Ustadz mohon untuk doa penutupnya yang bisa langsung disampaikan sekarang. Mohon doanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah ajilahu wa ajilah wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.